Nabi Ibrahim itu beliau orang yang disebut Abal Ambiya, bapak para nabi. Nabi Ibrahim ini tapi pada awalnya beliau lama tidak memiliki putra. Bahkan beliau itu dibakar oleh kaumnya sendiri. Karena beliau, Nabi Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala daripada sesembahan mereka, maka mereka marah. Kemudian rajanya memerintahkan semua orang ikut berpartisipasi untuk membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya semuanya itu menyumbangkan kayu bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada halaman 708 di dalam surat Hud. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yakni Nabi Yaqub. Di dalam Ahkamul Quran, Imam Asy-Syafi'i beliau diriwayatkan berkata, Allah mengingatkan bahwa silsilah keturunan yang dinasabkan anak kepada ayahnya merupakan salah satu nikmatnya, di mana Allah berfirman, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ayat ini pembahasannya berkaitan dengan Nabi Ibrahim sekarang. Nabi Ibrahim itu beliau orang yang disebut Abal Ambiya, bapak para nabi. Nabi Ibrahim ini tapi pada awalnya beliau lama tidak memiliki putra. Bahkan beliau itu dibakar oleh kaumnya sendiri. Karena beliau, Nabi Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala daripada sesembahan mereka, maka mereka marah. Kemudian rajanya memerintahkan semua orang ikut berpartisipasi untuk membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya semuanya itu menyumbangkan kayu bakar. Jangan kita menganggap ketika Nabi Ibrahim dibakar itu hanya dengan tumpukan kayu sedikit, jangan. Tapi karena semua masyarakat ikut menyumbang kayu bakar,
Maka dalam banyak kitab tafsir beliau dibakar itu sampai berhari-hari karena saking banyaknya kayu bakar. Untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api saja itu akhirnya orang kebingungan, karena umpamanya kita bayangkan tumpukan kayunya seluas masjid ini. Kalau Nabi Ibrahim cuma dilemparkan pakai tangan, pasti cuma berada di pinggir. Akhirnya dibuatlah pelontar pada masa itu untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api itu dengan dilontarkan. Hanya saja kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan kamu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang dijadikan kebal api, tapi api yang dijadikan dingin. Maksudnya bagaimana? Nabi itu ya seperti kita. Satu contoh, bahkan Nabi Zakaria itu dalam sejarah beliau dimutilasi oleh kaumnya sendiri. Beliau sendiri di balik pohon, kemudian karena dikejar-kejar oleh orang yang mau membunuhnya, akhirnya pohonnya ditebang, pohonnya dipotong-potong, Nabi Zakaria berada di dalamnya. Lah Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau tidak dengan menjadi orang yang kebal api, tapi api yang dijadikan dingin. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim itu hijrah. Dalam hijrahnya itu Nabi Ibrahim kemudian beliau doa betul kepada Allah, ya Allah, kalau memang umat tidak mau ikut atau iman kepadaku, berikanlah aku putra saja ya Allah, agar melalui putra itu ada yang melanjutkan untuk menyembah kepadamu. Dalam doa Nabi Ibrahim itu, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang solih. Itu terus dipanjatkan Nabi Ibrahim. Beliau itu ketika doa itu sudah tua, umur 80 tahunan. Akhirnya itu istrinya pun juga sudah tua. Akhirnya beliau oleh Allah diberi putra, yakni bernama Ismail. Hanya saja Ismail ini dari istri kedua yang bernama Hajar, seorang budak. Akhirnya karena Hajar itu setelah punya anak, Sarah istri yang pertama itu merasa betul-betul cemburu. Ini istri yang kedua sudah punya anak, saya kok malah belum. Akhirnya sampai Allah menurunkan satu putusan, Hajar diletakkan di Mekah bersama dengan anaknya yang masih merah. Kemudian bagaimana Sarah? Dalam surat Hud ini kemudian fabasyarnaha bi ishaqa wa mi wara'i ishaqa Yaqub. Ada malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim pada ayat yang 70. Dalam ayat yang ke-70 surat Hud itu diterangkan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya satu syariat, setiap tamu yang datang pasti akan diberi suguhan makan. Maka Nabi Ibrahim itu menyuguhkan daging sapi kepada dua tamunya. Cuma kedua tamu itu ternyata nggak mau menyentuh sama sekali makanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, disuguhkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu bertanya-tanya, ini siapa ya? Maka kemudian dua tamunya berkata, saya malaikat yang diutus Allah kepada kaumnya Nabi Lut, tapi mampir ke sini dulu. Kenapa? Fabasyarna, membawa kabar gembira untuk apa itu Sarah, bahwa dia akan memiliki anak yang bernama Ishak. Kalau kita namanya Ishak, kalau bahasa apa itu Latinnya Ishak. Lah ini. Kalau bahasa kita Ishak. Bahasa kita Ibrahim, bahasa mereka Abraham. Bahasa kita Yakub, bahasa mereka Yakub. Bahasa kita Jibril, bahasa mereka Gebril. Bahasa kita Mikail, bahasa mereka Michael. Nah ini karena memang bersumber dari satu sejarah yang sama. Kemudian dari Nabi Ishak itu akan lahir namanya Yakub. Lah Yakub itu putra daripada Ishak. Yakub itu punya julukan. Julukan Yakub itu adalah Israel. Dalam bahasa pada masa itu, pada masa apa itu Nabi Yakub itu,
Kalau kita menyebutnya Abdullah, hamba Allah. Kalau bahasa mereka Israel, artinya sama, hamba Allah. Jibril, ada ilnya. Mikail, il itu untuk istilah Allah. Maka Israel artinya adalah hamba Allah yang menjadi julukan daripada Nabi Yakub. Oleh sebab itu anak-anak Nabi Yakub disebut Bani Israel, menjadi julukan anak-anak Nabi Yakub. Nah ini akhirnya ketika Sarah mendapatkan kabar ini, beliau di dalam lanjutan ayat, cuma dalam tafsir ini tidak ditampilkan, beliau itu bertanya-tanya, saya ini sudah tua, suami saya sudah tua, apa mungkin punya anak? Tapi kalau Allah menghendaki ya tetap bisa. Sama seperti itu Nabi Zakaria. Dalam Ali Imran istrinya dipastikan mandul. Tapi ketika Allah memberikan kabar bahwa Nabi Zakaria akan memiliki seorang putra, Nabi Zakaria berkata, apakah mungkin aku punya anak wamroati akhir, istriku badal ini mandul. Tapi kalau Allah menghendaki ya tetap bisa. Seperti itu pula Sarah dengan Nabi Ibrahim, meskipun mereka sudah tua-tua, tetapi ketika Allah menghendaki maka tetap bisa. Bahkan Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapak para nabi. Mungkin ini menjadi penjelasan tafsir Syafi'i pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.